Mini Cooper S Countryman. Mobil ini tercipta untuk memenuhi penggemarnya yang membutuhkan mobil berground clearance tinggi dan juga kabin yang lebih lapang. Makanya bisa disebut sebagai mini dengan ukuran double XL atau juga model mini terbesar saat ini. Apalagi generasi kedua yang saat ini dijual. Ukurannya semakin membesar lagi dibandingkan generasi pertama. Sangat berbeda karena memakai platform UKL2 yang ternyata milik BMW Group. Platform ini khusus untuk mobil-mobil compact yang juga dipakai oleh model BMW seperti X1, X2, dan juga seri 1 dan seri 2. Dan kenyataan juga Countryman ini juga hampir sebesar model-model BMW tersebut. Karena sebagai mini terbesar sudah pasti menawarkan kabin yang paling lega juga. Sehingga cocok untuk membawa penumpang dengan nyaman dan juga membawa barang lebih banyak dibandingkan dengan Mini Cooper biasa. Dapat langsung dirasakan dari kabin belakangnya. Tersedia ruang yang cukup untuk orang dewasa, duduk dengan nyaman dengan ruang kepala lega dan juga ruang kaki tersedia banyak. Ditambah lagi, ruang bagasinya juga tergolong luas dan sangat menunjang untuk berbagai aktivitas, seperti yang saya lakukan dengan mobil ini. Bisa saya pakai untuk mengangkut mountain bike. Meski bisa saja menggunakan rak khusus sepeda di belakang, tapi tentunya rasanya lebih aman jika membawanya di dalam kabin. Praktis sekali, hanya melipat sandaran jok tengah yang metode pelipatannya 40-20-40 sehingga langsung terhampar ruangan yang lapang dan rata lantai, tinggal memasukkan saja sepeda ke dalam kabin. Nah, ada yang istimewa dari Countryman yang saya sedang uji ini. Unit ini merupakan batch pertama keluaran pabrik perakitan Mini di Sunter, jadi ini sudah CKD atau rakitan lokal dengan bandrol harga yang pastinya lebih murah dari versi build-up-nya. Varian ini adalah Mini Cooper S Countryman dengan embel-embel sport di belakangnya. Harga yang ditawarkan ada 769 juta off the road yang ternyata lebih murah 150 juta dibandingkan versi build-up-nya. Mendengar harganya yang turun pasti banyak yang mengira akan ada banyak pengurangan fitur. Kenyataannya tidak, justru fiturnya malah bertambah. Kata sport itu berarti mendapatkan beberapa parts dari varian terkencang John Cooper Works. Misalnya pelek 19 inci John Cooper Works, setir dengan logo JCW juga, dan seal plate di luar, serta jok bucket yang rasanya lebih sporty dan ada tambahan juga kulit dengan berbahan suede di beberapa bagian. Sehingga perbedaannya akan sangat terlihat dibandingkan Cooper S Countryman versi build-up. Desain eksterior masih sama seperti Countryman yang terdahulu, terutama dari penambahan elemen desain modern khas SUV yang dimasukkan ke dalam bodi khas Mini Cooper, seperti bagian atap yang ada roof railnya, grill heksagonal baru, lampu berteknologi LED, over fender plastik yang sangat mencirikan sebagai off-roader, dan yang paling membedakan dengan generasi pertama adalah plat nomornya yang kini berada di pintu bagasi, bukan di bumper belakang. Tulisan besar Countryman di belakang juga masih ada untuk membedakan sebagai identitas Countryman. Desain interior juga masih mewakili model Countryman yang lama. Ada lingkaran besar di tengah, yang dulu sebenarnya sebagai speedometer, tapi sekarang hanya sebagai pusat infotainment. Speedometer asli sekarang berpindah ke tempat semestinya di depan pengemudi. Keunikannya tetap sama, bermain dengan gaya-gaya unik, misalnya dari tombol-tombol yang berbentuk knob, beberapa bentuk spiral yang di bagian atap terlihat, layout dashboard yang mudah dikenali dan menjadi ciri khas tersendiri dari Mini. Pembeda dengan model lain berasal dari ventilasi AC yang berbentuk kotak, tidak bulat seperti Mini hatchback. Dalam kondisi gelap, interior akan terasa ramai melalui ambient lampu dengan warna beragam yang dapat diubah sesuai keinginan pengemudi. Karakter sporty sudah terasa sejak duduk di belakang pengemudi. Posisinya saja sudah sangat menggugah selera. Dari jok bucket yang memeluk erat bagian punggung, sampai posisi kemudi yang sangat mantap. Semua itu berkat tambahan paket John Cooper Works yang hanya ada di model Cooper S Countryman Sport. Fitur-fitur menarik ditawarkan itu mayoritas mirip seperti dengan BMW. Semuanya sangat menunjang sensasi sport. Contohnya head-up display yang berada di atas dashboard, menampilkan data kecepatan sehingga dapat lebih fokus ke arah jalan tanpa perlu memperhatikan speedometer terus. Kemudian ada lagi pedal shift untuk perbedaan gigi secara manual atau juga bisa dilakukan melalui tuas transmisi. Harga turun tapi fitur bertambah. Sebenarnya itu suatu hal yang kontradiktif. Semua itu dapat dilakukan berkat alokasi perakitan secara lokal. Fiturnya memang banyak, tapi hanya untuk menunjang kenyamanan saja atau juga bisa disebut sebagai gimmick belaka. Fitur keselamatan bisa dibilang biasa saja. Bahkan bisa lengkap SUV Jepang dengan seharga 500 jutaan. Contohnya tidak ada fitur safety active seperti blind spot warning, lane departure warning, dan sisanya sih sewajarnya mobil Eropa, seperti jumlah airbag yang ada 6, ABS, EBD, Dynamic Stability Control, Dynamic Brake Control, dan Cruise Control.
Nah, selebihnya Mini menghadirkan banyak fitur dalam satu bagian paket. Misalnya Mini Excitement Package yang terdiri dari ambient light LED dan proyeksi logo Mini yang keluar dari gagang pintu bagian pengemudi. Semua pengaturan dapat dilakukan melalui layar monitor berukuran 8,8 inci yang tergabung dalam Mini Connected XL. Banyak fungsi di dalamnya, mulai dari telekomunikasi, sistem navigasi, sarana hiburan musik maupun video, informasi dan pengaturan seputar kendaraan. Semua itu dapat diakses melalui layar sentuh monitor atau knob putar ala iDrive di konsol tengah. Knob putar itu juga tergolong canggih. Ada bagian atas itu seperti touchpad di laptop. Anda dapat menuliskan huruf di touchpad itu, misalnya untuk memilih lagu dari file yang ada. Beralih ke performa mesin, yang berarti ditenagai mesin 4 silinder 2000 cc yang termasuk mesin baru B48 kepunyaan BMW Group sebagai pusat tenaga. Jadi bukan mesin 3 silinder 1500 cc seperti Cooper S biasa atau juga dipakai oleh Countryman non-Cooper S. Mesin ini 4 silinder 2000 cc dengan pasokan twin power turbo sehingga didapat tenaga 192 horsepower dan torsi 280 Nm. Semua tenaga tersalurkan ke roda depan tanpa ada pilihan varian penggerak 4 roda untuk pasar Indonesia. Transmisi sendiri ada otomatis 8 percepatan yang juga dari BMW tentunya. Klaim akselerasi 0-100 km/jam dalam 7,4 detik, tergolong cepat, tapi memang sensasi sportnya lebih terasa karena suara yang dihasilkan cukup meraung. Namun yang sangat aneh adalah saat langsam mesin B48 ini terdengar kasar sehingga banyak yang mengira bahwa ini adalah unit mesin diesel. Tarikannya memang tergolong kuat, tapi sayang turbo-lag-nya juga besar terasa. Hentakan kuat baru terasa ketika mesin berputar 3.500 sampai 4.500 rpm. Untungnya transmisi otomatis ini dengan sigap menyikapi semua perbedaan antar gigi dengan cepat dan sangat halus. Ada 3 mode berkendara ditawarkan, yaitu Mid, Sport, dan Green. Semua tergantung keinginan pengemudi dan respon mesin yang diinginkan. Tentu di mode Green itu sama seperti mode Eco. Tenaga seolah sangat ditahan sehingga terasa lambat, dan memang mode ini lebih cocok untuk di dalam perkotaan saja. Justru saya lebih milih mode Mid yang sangat cukup untuk penggunaan sehari-hari. Ingin ngebut bisa, ingin lambat juga tetap nyaman. Ketika beralih ke mode Sport, terasa perubahan yang cukup signifikan dari segi respon mesin, transmisi, dan karakter suspensi itu sendiri. Semakin kaku berkat Dynamic Damper Control yang membuat pengendaliannya semakin gesit, semakin lincah, dan semakin mengasyikan ketika dibawa melewati jalanan berliku. Karakternya memang sudah mencirikan sebagai mobil sport, tapi BMW tidak mau menghilangkan teknologi penghemat bahan bakarnya. Sistem idling stop BMW Efficient Dynamic turut ditanamkan. Walau menurut saya kinerjanya itu sangat mengganggu, apalagi dipakai saat di kepadatan lalu lintas. Saat berhenti sebentar, mesin pasti akan mati untuk menghemat bahan bakar. Efisiensi bahan bakarnya kurang lebih sangat terbantu. Sepanjang pengetesan ini yang mengambil jarak lebih dari 300 km, konsumsi bahan bakar tercatat sebesar 11,9 km per 100 km alias 8,4 km per liter. Itu berdasarkan perhitungan komputer MID dengan cara berkendara senormal mungkin mengikuti kondisi nyata di jalan raya. Kondisinya juga kombinasi antara kemacetan dalam kota, jalan lancar dalam kota, dan juga kecepatan konstan di jalan tol. Karena memakai platform yang sama dengan BMW X1 dan X2, ya rasa berkendara juga mirip-mirip, apalagi sama-sama penggerak roda depan juga. Konstruksi kaki-kakinya terdiri dari single joint spring di depan dan multilink di belakang. Karakter ala go-kartnya juga terasa, tipikal Mini Cooper hatchback atau yang lainnya. Bantingan sudah pasti kaku dan keras, tidak akan cocok bagi Anda yang mencari kenyamanan di mobil ini. Tapi dampaknya positif pada keakuratan kemudi saat melibas setiap tikungan. Countryman bisa selincah Mini Cooper hatchback walaupun bodinya jauh lebih besar. Tapi memang taraf keasikannya tidak setinggi Mini hatchback itu. Meski begitu, dengan jenisnya sebagai sebuah crossover, Countryman bisa dibilang memiliki pengendalian terbaik di pasaran saat ini. Sistem power steering elektromekanikal dengan servostolik memberikan umpan balik yang sangat terukur di tangan, dengan feedback yang sangat padat, sehingga komunikasi antara pengemudi dengan mobil dapat terjalin dengan enak. Itulah yang dimaksud dengan karakter go-kart dari Mini Cooper. Pergerakan setir yang minim dapat mengarahkan mobil dengan cepat, tepat, dan mudah dikemudikan. Bantingan suspensi keras memang tidak memberikan rasa yang nyaman. Cuman ground clearance tinggi ini membuat Anda bisa menjelajah lebih jauh dibandingkan Mini Cooper biasa. Sesuai dengan namanya Countryman, maksimal dia bisa diajak belusukan ke daerah pedalaman atau sebatas cross country saja. Kondisi off-road yang lebih berat tentu tidak disarankan karena mobil ini hanya penggerak roda depan.
Sayangnya sistem penggerak 4 roda all-4 yang juga ada di Countryman untuk pasar lain tidak tersedia di Indonesia. Jadi, medan off-road ringan saja sudah sangat cukup untuk bermain-main bersama dengan Countryman. Countryman itu adalah mini yang sudah menjadi maxi. Walaupun ukurannya semakin besar, bukan berarti keasikannya berkurang. Memang secara pengendalian tidak senikmat Mini Cooper hatchback, tapi ternyata ada kesenangan lain yang ditawarkan oleh Countryman. Anda bisa bersenang-senang bersama Countryman tidak hanya di jalan asal mulus, tapi juga bisa diajak bercross country hingga ke daerah pedalaman atau beroff-road ringan, melebihi batas yang dimiliki Mini Cooper biasa.